Mak lagi mau bikin tahu isi teman-teman. Ini tahunya, ini tahu nganu guys, tahu berkatan gitu loh. Utuh. Tahu riwang. Lah aku tuh kok gini. Oh, batik ini loh. seperti itu. Terus ini diisi pakai bihun dimasak goreng mie kayak gini. Tuh. Ini sebenarnya kesukaannya itu Edo itu biasanya dikasih nganu. Aku tak kayak lombok sih. Endi? Lombok utuh? Sesikan. Oh, dikasih cabe. Kalau ini original. Kok digoreng gak tuh, Po? Lebih sih kan ya. Tuh, tahunya seperti ini, tuh isinya seperti ini, guys. Nanti digoreng. Karena hari itu hujan, teman-teman. Luna gak dintek nih, yuk, madam. Orangnya uang. Tepung apa sama goreng itu? Terigu. Oh, tepung Kentucky jane enak. Murah kan. Sajiku enak loh. Yang ini mantep guys, soalnya ada cabenya. Tuh. Kau gede tuh ini sini. Tak iso buka. Siapa yang begini banyak terima? Tulan kan. Mati lampu guys, hari ini pemadaman. Ini sudah menyalakan lilin. Tuh, mati lampu loh. Dan ini lagi belum selesai goreng tahu nih. Tuh. Oh, wis mateng. Wis mari. Tuh, sudah mateng guys tahu gorengnya. Tahu isi. Nah, ini yang sudah mateng, kegosongan deh. Oh alah, awas Ming, ojo dipangan. Gosongan guys. Terus ini apa ya? Oh, wis mateng. Tadi juga udah aku makan sama Luna juga. Sama Pak RT. Iwak deh ini guys. Ming. Ya apa? Wedang sapa? Tak ngurus nang kene to? Oh. Nang kene. Tak ngurus ngene Pak Lut. Tak syutingkan di depan ya teman-teman ya, karena biar durasinya tambah. Yuk, kemarin itu ini tak kasih nganu guys, apa namanya, belut, karena adikku bawa belut, jadi aku minta 2, tak tanam di sini, tak taruh di sini, tuh seperti itu. Iki itu bulan lagi. Terus kemarin itu juga tuh di sini padi nih gini. Dan juga ini sudah mulai panen jagung. Ini jagung yang ambruk-ambruk teman-teman. Ayo Ming, ojo munggah-munggah tiba engko sayang. Tiba Ming. Tuh sore hari redup sekali guys. Terus kemarin tuh aku beli online ya. Aku tuh kemarin beli online pohon bunga kandil. Kalau ini delima aku tak papras karena dia udah terlalu kemana-mana, jadi udah tak potong. Nanti yang atas kayaknya juga tak potong lagi biar dia tuh pendek gitu loh. Ini belum tak buang biar kering dulu. Terus ini tuh kemarin aku beli bibit bunga pohon kandil. Nah ini 30.000 kalau nggak salah. Aku tanam di sini biar nanti di sebelah timur sana ada, di barat sini juga ada. Semoga hidup ya ini ya. Dulu aku beli juga segini sih teman-teman waktu itu. Ming, nggak boleh mau tiba. Nah, kalau ini mawar, aku tuh suka nanam, cuman nggak tertata nanamnya itu, nggak ketoto gitu loh guys. Nah,
juga pohon cemara ini juga udah aku suruh potong karena ini terlalu tinggi sampai sana, jadi dipotong biar nggak mengganggu. Tuh, aku cocok nanam buah-buah kayak gini loh. Kalau bunga-bunga itu aku nggak cocok. Nah ini juga pohon kandilnya ini kalau ini sudah banyak orang yang nyari guys. Kalau malam Jumat itu banyak yang kesini minta kayak gitu. Dan ini juga di atasnya udah aku suruh potong kemarin suaminya Mbak Wiwi. Tuh, anginnya kayak gini. Ming, awas Ming. Mbak Dati lagi makan tahu isini Mbak. Cuman kurang pedes ya teman-teman. Soalnya Mbak Dati lomboknya dibetulin sih tok, gak di ulet ambek ngono. Iku nih, mine. Mbak ono Mak kucingnya Mak. Ming. Lemah loh. Kucing gak dipakan ngono. Kapan dulu iwak-iwak sapa? Pak nek duwe tekon nek biyen karo Pak wis krisem. Kayak segodok lu seneng babone kuwi to? Wah, terus tabu ki, Mang. Keripuk-keripuk riuk kono. Nggih. Ngono anu lho. Nek anu. Anginnya kayak gini guys. Yuh, ceblok kabeh celana. Wiro mau gawe ya, Mak? Tak gawe ya bisa Mbak. Oh. Tuh, anginnya itu semilir banget loh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton vlognya hari ini. Mati lampu soalnya hari ini guys. Jadi semoga cepet nyala. Saya lupa semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ala Divo Channel. Terima kasih yang sudah menonton juga. Subscribe, semoga sehat selalu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan tentunya berbahagia. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau menceritakan apa yang real aku alami, yang aku rasakan, mungkin bisa untuk sharing ke teman-teman semuanya. Ini aku singkat-singkat cerita. Di sini aku menyampaikan karena aku sedang berbahagia. Karena apa? Karena selama 2 tahun kurang lebih ini aku tersiksa. Baik dari mental aku, fisik aku, dan nyawa aku juga terancam selama 2 tahun ini. Jadi ceritanya simple, cerita singkatnya itu di tahun 2023 awal aku tiba-tiba tanpa ada gejala sakit apapun aku mengalami koma, yang dimana koma itu dicampur dengan koma tapi aku ada kayak kesurupan, marah segala macam. Aku menceritakan ini dikarenakan mereka yang melihatku, menjagaku itu menceritakannya ke aku. Dimana selama aku memulai sakit sampai selesai komaku selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan itu aku tidak bisa menyimpan memori apapun dan mengingat apapun yang aku lihat atau aku alami dan aku rasakan selama sakit itu. Jadi yang menceritakan ke aku ada mereka teman-teman yang memang itu menjaga aku dan juga menjunjung aku. Seperti itu. Koma selama itu pindah sampai 5 rumah sakit. Di saat waktu itu salah satu kayak perawatnya bilang ke Mak Darti ya, Bu, kayaknya ini harus dicarikan orang pintar. Kenapa? Kalau memang ini sakitnya itu dari medis, dia sudah tidak kuat dan bertahan. Tapi ini dia masih bertahan. Nah akhirnya dicarikanlah ke non medis, Boso Jawa ini ke orang pintar segala macam. Nah singkat cerita aku sudah dibawa pulang dari rumah sakit itu dalam kondisi masih belum sadar juga. Belum bisa komunikasi, makan nggak bisa, bergerak pun juga nggak bisa, lumpuh, itu yang aku alami. Setelah lambat laun singkat cerita, oke, fix aku setelah pulang itu sampai mengalami lumpuh, aku sampai stres, aku sampai gila, terus aku juga linglung, aku sampai bugil di jalan, itu yang aku alami. Itu di rumah orang tua aku kandung sana. Akhirnya dibawa pulang ke sini. Aku pikir kalau memang ini medis,
pasti akan berangsur pulih membaik gitu kan. Dibawa pulang ke sini, semua orang banyak yang datang ke sini. Sedangkan waktu koma dulu itu pernah dibawa pulang ke sini dan dibawa ke rumah sakit lagi. Semua satu desa dan juga saudara aku datang semua ke sini. Karena memang dikiranya aku sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, teman-teman. Seperti itu. Setelah pulang terakhir sini, singkat cerita aja ya, kalau bagian yang ini panjang. Aku dibawa pulang ke sini karena dalam kondisi sudah sehat dan mau lebaran 2023. Sebenarnya itu belum sehat. Artinya sudah sembuh, aku sudah bisa jalan dan sudah bisa komunikasi, tapi aku belum sehat. Apa yang aku rasakan tersiksa selama 2 tahun itu? Mungkin kalau kalian nonton videoku sebelum-sebelum ini, pasti merasakan Mas Aldivo kok ngomongnya udah gak lancar kayak dulu ya, kayak hari ini ya. Itu benar sekali. Mas Aldivo kenapa sih kok kalau ngomong gak pakai baju? Kenapa gak pernah pakai baju? Gini-gini gitu, iya. Kenapa? Pertama itu, fisik aku, maaf ya, ini aku kasih lihat ke kalian. Ini dan juga sebelah kanan, ini kalau kita lihat kacamata tidak ada luka apapun. Bagian punggung belakang juga nggak ada luka apapun. Tapi ini kalau terkena baju seperti ini, jangan kan terkena baju seperti ini ya. Baru didekatkan saja rasanya sudah sengkrang-sengkrang, nyeri, kayak dibakar, kayak ditusuk-tusuk pakai jarum, sakitnya minta ampun. Itu yang aku rasakan. Makanya kenapa aku jarang ngonten kelihatan wajah aku dan badan aku, karena itu yang aku alami. Sakit luar biasa. Bukan hanya itu, di saat aku sudah memakai baju, timbul rasa sakit yang kayak ditusuk-tusuk, ditambah dengan gatal yang sekujur bagian belakang tubuh. Gatal, sangat gatal. Sedangkan di sini tidak ada luka gatal, kudis ataupun apapun tidak ada. Ya, gatalnya itu nanti naik ke atas ke kepalaku, itu aku menjadi linglung. Linglung, aku stres seperti tidak bisa, otak aku ini tidak bisa dipakai untuk berpikir, tidak bisa dikontrol untuk aktivitas aku. Ini sakit juga leher sini itu, muter gini sakit, kayak basa Jawanya apa guys? Nyangklak. Nah, sampai lakang juga, selakangan sini itu juga nyangklak. Kalau kena baju, kalau pakai kena celana ketat seperti itu. Selain itu, mata aku itu, makanya kenapa aku di mana-mana itu bawa obat mata ini, karena memang kalau aku pakai baju kurang lebih 15 menit ke atas, itu mata aku sudah kayak apa ya kalau bahasa Jawa nih ini, selambur gitu loh, nggak jelas. Terus keluar air kayak berair sakit, berair kayak gitu. Nah, apalagi kalau dipakai untuk aktivitas kayak misalkan harian di rumah, itu yang anehnya itu untuk memegang apapun itu tremor. Karena apa? Otak aku ini tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mengontrol, tremor, bingung. Terus sampai aktivitas apapun itu aku kayak nggak bisa. Karena kaku tuh, badan semua tuh kaku semua teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan lepas baju itu sudah enak. Tapi kalau pakai baju lagi itu akan datang lagi semua itu. Kesakitan tuh datang lagi. Gitu. Terus selain itu juga aku itu tidak berani nyetir mobil. Motor itu masih berani tapi akhir-akhir ini. Nyetir mobil aku berani itu baru nanti aku setelah ini ya. Tidak bisa nyetir mobil karena aku tidak bisa konsentrasi, ketakutan dan segala macam. Intinya itu seperti itu. Karena ini semua badan itu terasa kayak dikurung gitu loh teman-teman. Ya kayak dikurung. Yang aku rasakan itu memang dulu aku tidak percaya hal seperti ini. Tapi aku memang sudah dibawa ke paranormal, orang pintar, dukun Jawa, kiai, gus. Itu sudah banyak setelah pulang dari rumah sakit itu. Gitu loh. Mulai tahun 2023 pertengahan itu aku pergi ke orang-orang seperti itu sudah banyak, bahkan sampai aku tuh kayak terakhir ya udahlah gitu. Kalau emang ini enggak ini ya udahlah gitu. Aku udah nyerah waktu kemarin itu, udah nyerah bahwa ya udah aku udah capek gitu loh. Harus disuruh ke sana kemari. Udah capek aku itu. Uang sudah habis, kendaraan juga udah habis semua. Aku sudah capek karena ini nggak bisa menghilangkan rasa ini. Aku bahkan berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang aku tidak bisa sembuh total,
nggak apa-apa ini nyeri-nyeri sengang-sengang di sini badan aku tuh nggak apa-apa. Tapi tolong kembalikan mental aku, normalkan aku kembali, jangan aku stres seperti ini. Nggak bisa berpikir, akhirnya aku tidak bisa bekerja. Dimana aku tuh pekerjaanku itu ngonten, itu memakai otak, memakai pikiran, harus kreatif. Dimana dulu itu aku orangnya kreatif, lincah, itu sudah tidak bisa aku dapatkan setelah sakit. Makanya di sini aku berani speak up kayak gini. Ini aku normal ngomongnya, tidak bertele-tele berbelekuk-belekuk kayak kemarin-kemarin. Kalian bisa lihat simak gitu loh. Terus setelah itu waktu aku berobat kemana aja, pernah ke Bali, pernah ke, pokoknya banyak banget teman-teman gitu ya. Dan lucunya lagi itu kalau misalkan aku didiagnosa sama rumah sakit adalah meningitis. Sedangkan meningitis itu adalah sangat-sangat sudah mematikan. Aku masih bisa selamat dan tapi kenapa efeknya itu sampai ke ini, ke nyeri badan yang sangat luar biasa ini. Bahkan aku itu sudah ke setelah sakit ini ya, aku datang ke rumah sakit spesialis saraf, spesialis kulit. Aku cek darah full semuanya. Mereka tidak bisa memastikan. Mereka hanya bilang, kenapa ya kok nyeri kayak gitu. Mereka bertanya ke aku. Aku minum obat itu banyak. Aneka macam obat. Tapi tidak ada reaksi ke dalam tubuh aku. Kalau misalkan contoh simpelnya aku pusing minum obat, reda pusingnya. Ini tidak sama sekali. Jadi obat yang aku minum itu tidak ada efek sama sekali dalam tubuh aku. Kedua, aku itu selama 2 tahun teman-teman makan itu aku tidak bisa menikmati makan yang aku makan. Ya, jadi kayak misalnya kita makan roti, itu kita tidak akan merasakan enaknya roti itu seperti apa. Itu selama 2 tahun ini. Jadi kalau makan ya cukup makan aja. Makan udah gitu loh. Aku nggak merasakan kayak kenikmatan makan itu. Tuh. Selama 2 tahun aku hanya tidur. Bangun tidur pagi, cuci muka, sarapan, habis itu tidur lagi. Siang makan, tidur lagi, sore makan, tidur lagi. Dan aku itu jarang mandi. Aku itu jauh dari air. Badan aku tuh jauh dari air, gak suka sama air. Aku mandi 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan pernah 10 hari sekali. Itu ya. Ini keanehan yang sangat luar biasa dalam tubuh aku teman-teman. Aku awalnya gak percaya. Kayaknya kamu gak sewajarnya deh sakitnya. Tapi kenapa kok mereka-mereka orang pintar dan segala macam kiai, gus ini, orang pintar indigo segala macam banyak. Mereka ngomongnya memang ini tuh di ini gitu. Apa kalau orang ngomongnya disantet atau diguna-guna orang gitu. Aku kayak masih yang masa sih gitu. Nah, waktu itu pernah apa ya, orang yang inikan aku itu keceplosan, ngomonglah sama si A, aku nggak berani di sini sebut ini ya, ngomong si A B C aja. Orang yang menyakiti aku tuh ngomong si A, telepon-teleponan, si A ini ngomong ke si yang orang nyakiti aku ini, bilang bahwa ya Allah, ini loh si Aldivo ini sekarang tuh lagi sakit, badannya kurus banget, kasihan gini. Nah, si yang nyakitin aku tuh jawab waktu itu, alah udah biarin aja kapok. Orang apa namanya, kalau untuk membunuh dia aja nih kayaknya kalau hanya untuk membunuh dia itu nggak menghabiskan kemenyan 1 kilo. Nah dari situ orang si A yang diajak ngomong yang nyakitin aku ini jadi kayak wah ini kayaknya dia nggak suka sama Aldivo. Oke udah, setelah itu tidak diajak untuk membahas aku lagi karena dari kata-kata dia yang bilang alah biarin aja kapok. Kalau misalkan hanya untuk membunuh nyawa dia, menghabiskan nyawa dia itu tidak menghabiskan kemenyan 1 kilo. Dan itu dari situ yang diajak ngomong itu ngomonglah ke saudaranya lagi. Saudaranya itu lagi menyampaikan ke kita gitu. Cuman di sini aku kayak dari itu wah kok segini banget. Mungkin kalau netizen membenci aku, sakit hati sama aku mungkin nggak sampai segini ya teman-teman. Kalau menurut aku loh ya, kalau netizen loh ya. Netizen kan sekedar ini ya, menonton kita gitu kan. Nggak kenal gitu loh, intinya itu seperti itu. Tapi aku lagi juga berpikir kok sampai segininya gitu. Ini aku kayak, tapi aku ikhlas. Aku ikhlas artinya Tuhan pasti memberikan aku keindahan kelak.
Artinya seperti itu. Dan menyakiti orang dengan cara seperti itu kan intinya kayak semacam ada ininya ya, pastinya akan ada balasannya untuk dia sendiri seperti itu. Kalau aku sih ikhlas, udah nggak apa-apa gitu. Namanya juga kita hidup terus di kampung, terus hidup di sosial media, itu semua pasti ada risikonya. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang ini itu, akhirnya yang tidak suka timbul kejahatan-kejahatan yang dilakukan ke kita. Menyakiti itu zaman sekarang kan tidak harus memukul langsung gitu ya, dengan cara-cara seperti itu gitu. Bahkan aku mikir bahwa aku ini jadi nggak bisa aktif ngonten segala macem gitu kan. Dan waktu itu memang ada dari orang pintar bilang ini kayaknya ini ya memang dibuat untuk biar dia itu tidak bisa aktivitas. Dia tidak bisa ngonten, dia tidak bisa ngonten lagi, dia tidak bisa beraktivitas di sosial media lagi, seperti itu. Karena memang di sosial media ini untuk ngomong sepanjang ini selama ini ya, aku harus butuh konsentrasi, butuh bisa beraktivitas seperti itu. Kalau dulu aku memang masih ya udahlah, masa aku nggak pernah nyakitin orang, masa aku disakitin, seperti itu. Karena aku dulu tidak pernah yang namanya pakai pagar apapun itu, tidak pernah seperti itu. Nah, panjang seperti itu sampai kalau aku ceritakan ini ya, apa namanya, luar biasa sekali ya teman-teman. Artinya di sini aku tidak menyalahkan orang yang sudah membuat aku seperti itu. Aku mau koreksi diri sendiri aja. Aku harus lebih lagi menjaga omonganku agar tidak menyakiti orang. Kecuali untuk bercandaan dengan orang terdekat loh ya. Terus aku tidak menyakiti orang, tidak membuat orang sakit hati. Karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Yang menurut kita benar belum tentu baik. Di situ aku makanya lebih menjaga untuk itu aja, karena aku tidak mau nanti orang yang ini lagi aku merasa aku sakiti, dia menyakiti aku lagi seperti itu. Aku jujur bukan takut, cuman lebih ke aku sudah lelah, sudah capek, dan aku bersyukur masih diberikan mukjizat, karena buat aku ini sangat-sangat mukjizat luar biasa. Singkat ceritanya lagi, kenapa aku speak up sekarang, itu karena aku sudah merasa feel aku, otak aku ini sudah kembali dari yang aku itu, mental aku itu kayak linglung, stres lah katakanlah. Itu sekarang aku sudah bisa berkomunikasi seperti ini dengan kalian, aku sudah ngomong lancar, sudah bisa bercanda. Itu artinya aku sudah kembali pulih membaik. Intinya memang kalau nyeri ini masih ada, tapi dia tidak sangat menyakitkan seperti kemarin. Aku masih bisa pakai baju seperti ini. Ya memang sih ini masih nyeri, ada sakitnya memang masih. Tapi paling enggak aku sudah bisa berkomunikasi dengan kalian semuanya. Aku bisa bercanda dengan teman-teman semuanya, dengan adik-adikku, dengan saudara-saudaraku, seperti itu. Cerita sampai aku bisa kembali seperti ini itu sebenarnya aku tidak berobat ke orang pintar manapun, karena aku sudah lelah. Aku pengen seperti aku bilang tadi, aku sudah capek, sudah lelah. Disuruh kesana kemari, aku sudah lelah. Bahkan Edo itu yang sudah mengantar kesana kemari ke orang pintar, ke kiai, ke gus apapun itu, sampai satu hari pernah 2 kali, 3 kali, 3 orang itu. Dan tidak ada yang bisa memulihkan ini aku. Karena memang ada yang mereka bilang bahwa apa orang Jawa bilang konco atau koring ya, konco seduluran itu diambil satu, diikat sama buto. Makanya kenapa kalau seduluran kita diambil itu kan ini ya, kita jadi linglung, jadi kayak nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir. Itu memang bener ya, itu aku alami. Kalian percaya nggak percaya, itu mungkin dari saudara kalian, dari tetangga kalian, teman kalian ada yang mengalami juga seperti ini. Ya aku yakin, aku percaya, intinya aku percaya bahwa ini memang di dunia ini tuh gak hanya penyakit medis yang ada, non medis pun juga ada. Bahkan mereka pihak medis pun juga percaya bahwa non medis itu ada gitu loh. Nah, kenapa aku bisa kembali seperti ini ceritanya teman-teman? Aku itu kan kemarin keluar sama Danang, ya keluar sama Danang ke Blitar, dianterin pakai motor. Setelah itu aku pulang, aku kan mau ke rumahnya Edo, lewat belakang rumahnya Danang. Kan memang di situ tuh ada pohon-pohon jagung segala macam gitu kan. Apa ya, banyak pepohonan gitu. Aku lewat situ.
Harusnya aku tuh langsung ke selatan, udah nyampe rumahnya Edo. Tapi aku tiba-tiba itu kayak bingung, aku kayak di hutan belantara, kayak dibingungkan gitu ya. Di hutan belantara, sampai waktu itu aku kayak, pokoknya aku tuh linglung, banget, bingung. Aku kayak di hutan besar segala macam itu. Nah, aku yang seringnya langsung cuma 20 meter nyampe rumahnya itu, lurus aja ke selatan, itu aku sampai ke selatan, sampai ke timur. Akhirnya apa? Aku nyampe lah di tetangganya dan agak ke sana, deket makam sana. Aku lewat jagung-jagung itu, ada pokoknya apa, rumput-rumput tinggi-tinggi itu loh. Aku kebingungan sampai kayak orang, memang kayak orang stres gila, dibingungkan seperti itu. Aku nyampe di situ, tetanggaku yang sana bilang, loh kamu ngapain di sini? Aku mau ke rumahnya Edo, aku bingung, ya Allah, kamu kasihan banget. Kamu lurus aja lagi, nanti kamu ke kanan lah. Aku lurus ke kanan, aku belum nyampe juga. Aku malah nyampe agak jauh lagi deket sumur itu. Dari situ aku lihat jalan, aku ke jalan aja yang gede ya. Di situ aku kembali lagi ke rumahnya Danang. Aku diantar Danang ke rumahnya Edo. Aku sampai cerita bahwa kok aku, kalian tahu nggak sih kayak orang stres gitu ya, orang linglung yang kayak kehilangan di hutan gitu loh, dibingungkan secara langsung, secara tiba-tiba gitu kan. Kalau misalkan orang normalnya orang, dia nggak bingung, dia pasti tetap tahu apa, serimbun apapun itu hutan di situ, pasti dia tahu jalan. Apalagi di situ kan aku sudah biasa jalan di situ, cuma lurus aja udah nyampe. Ini kenapa aku nyampe mana-mana gitu. Akhirnya dari situ aku duduklah di rumahnya Edo, duduk seperti ini biasa, ngobrol sama ibunya Edo. Waktu itu memang mau pesen ini, kursi ini ya waktu itu. Aku ngobrol gitu, terus di sini kok tiba-tiba yang sebelah kiri itu kayak nyangkla gitu loh, kayak ada yang ditarik gitu ya, set gitu. Aku kayak kerasa sakit gitu, kayak kaget juga. Kenapa gitu? Kan aku duduk bungkuk-bungkuk sini, kan aku menghindari ini gesekan dengan kulit aku sakit. Terus aku kayak, kenapa aku tiba-tiba kayak diambil, ada sesuatu yang diambil dari sini, nyampe ubun-ubun gitu loh. Aku tapi diem aja guys waktu itu, aku nggak cerita sama ibunya di samping aku itu. Aku diam aja lah, mungkin ini karena aku kaku kali ya gitu. Setelah itu jarak beberapa hari aku masih bertanya-tanya kenapa ya tadi aku gitu. Terus kok feel aku lebih enak ini, agak enakan badan aku, sakit tapi masih enakan, udah bisa, mental aku udah terjaga nih. Terus akhirnya setelah itu lama aku yang awalnya selama 2 tahun itu setiap makan itu aku tidak merasakan yang namanya kenikmatan apa yang aku makan, apa yang masuk dalam mulut aku itu tidak aku rasain. Jadi hambar selama 2 tahun itu gitu. Yang penting aku pikir, yang penting aku enak nggak enak, yang penting aku makan biar aku nggak mati lah gitu kan. Setelah itu tanggal 15 ya aku ini merasa sakit, dicabut itu. Setelah itu jarak 2 hari 3 hari mental aku ini tiba-tiba ini pulih ya teman-teman. Yang awalnya aku tuh kayak mau diajak ngomong orang tuh nggak nyambung, terus nggak bisa aku telan dalam otak aku, tuh diajak ngobrol juga enggak, pergian kemanapun juga enggak merasakan aku ini kemana di mana. Pokoknya jalan aja, diajak aja oke. Apalagi kalau kumpul sama orang banyak aku bingung, main ke rumah orang banyak suruh makan aku juga bingung, apalagi makanan di luar ini, di depan ini bingung. Pokoknya segala macam yang aku rasakan aku bingung, stres. Intinya itu. Setelah itu aku makan sudah kok enak gitu. Kok sudah beda kayak kemarin. Karena basicnya aku kan seneng ngemil ya. Kok ini. Sampai mbak aku yang serengat bilang, aku pas kesana ya sama Edo. Kamu kenapa sih sekarang kok kalau aku kasih makanan banyak kayak gini kok kamu gak makan kayak dulu. Dulu kamu suka ngemil. Aku bilang aku udah kenyang. Padahal disitu aku tidak ada nafsu untuk makan teman-teman. Tidak ada aku rasakan makanan yang aku makan itu gitu. Setelah itu aku mandi ya. Mandi yang sebelumnya aku tuh mandi, kalau mandi bingung. Mau ngambil sabun keliru pasta gigi. Pokoknya bingung, aku muter-muter di kamar mandi itu selalu bingung. Tremoran bingung, segitu ya, nggak konsentrasi, ini bingung ya. Aku bingung, menjelaskan juga bingung. Aku udah nggak bingung lagi, tiba-tiba tuh kayak mandi ya semangat aja, enak kalau di bawah mandi. Gitu loh. Cepet aja aku geraknya, mandi cepet, ngambil ini cepet, ya udah aku pakai mandi gitu. Mandi udah, loh kok aku udah beda lagi. Aku rasa sendiri nih, kok udah beda lagi ya gitu. Aku keluar dari kamar mandi, di kamar yang awalnya mata aku itu kan nggak jelas gitu ya. Sedangkan waktu itu aku bawa ke dokter mata, mereka bilang nggak ada apa-apa, sehat normal. Kenapa ini nggak enak sekali gitu loh. Terus setelah itu kemarin aku kayak ngeliat itu udah cerah banget.
dunia ini aku lihat mata aku udah cerah, udah padang, udah cerah banget, nggak kayak sebelumnya kayak tertutup kabut gitu, enggak. Itu selama 2 tahun ya. Duh, kok udah cerah gitu, udah cerah, makan juga udah enak. Ini juga sakitnya pun masih sakit tapi tidak sampai yang ke kepala aku bikin linglung, enggak. Linglung masih ada cuman sedikit, sedikit. Tapi enggak seperti yang kemarin. Aku sampai kayak stres, enggak. Gitu ya teman-teman, ini aku ceritain selama 2 tahun itu aku tuh tersiksa. Antara fisik aku juga terdisiksa, terus mental aku, pikiran aku tuh juga disiksa. Gitu loh. Aku meyakini bahwa aku tuh dibikin stres. Aku tuh meyakini bahwa aku dibikin badan aku tuh tidak bisa untuk aktivitas dan kerja lagi seperti biasanya. Gitu. Karena ya itu tadi aku rasain sangat-sangat tersisa aku itu selama 2 tahun. Baju aku ini sampai habis aku kasih ke orang-orang, ke tetangga-tetangga aku. Karena aku nggak bisa pakai baju teman-teman. Aku kasih ke tetangga aku, saudara aku. Tinggal 3 baju yang ada. 3 helai aja. Yang ada di aku tuh cuma ini. Tinggal ini sama baju volley itu. Sama satu lagi yang dibuat kasih. Kok ini dikasih ini Mbak Manohara. Itu. Sama ada kaos lagi satu yang memang itu aku simpen terus. Yang itu juga dikasih Mbak Manohara. Itu kaos dikasih waktu pas yang aku pakai waktu pas aku itu iniku tuh merasa bahwa ada yang mencabut sakitku ini. Itu. Karena memang banyak orang bilang bahwa orang yang dibikin sakit seperti itu, tapi aku tuh bukan ini ya, bukan musyrik ataupun apa. Aku percaya orang membuat aku sakit itu akan bisa terjadi atas izin Allah. Gitu loh. Mungkin Allah membuat itu mengizinkan itu semua agar aku tuh sadar, aku memperbaiki diri gitu. Aku nggak mau menyalahkan orang lain ya. Entah dia menyakiti aku, itu apa yang dia tanam itu dia akan memanen sendiri. Kelak apa yang dia tanam dia akan panen. Intinya tuh seperti itu ya orang hidup itu. Jadi aku nggak mau menyalahkan oh dia ini. Enggak, aku tuh cuma oh inilah bukti rasa sayang Allah sama aku. Aku diizinkan disakiti orang lewat seperti itu, tapi aku masih diselamatkan oleh Allah, yang artinya berarti aku tuh harus benar-benar memperbaiki diri. Aku lebih lebih menjaga lisanku, menjaga omonganku, dan lebih baik lagi. Intinya tuh seperti itu. Selama 2 tahun ini teman-teman, aku tuh tersiksa. Dimana enggak, aku pakai baju kesakitan, aku tuh linglung, mata aku nggak begitu jelas, tremor, aku nggak bisa kemana-mana nyetir. Tapi sekarang alhamdulillah aku sudah bisa nyetir, tapi aku masih berhati-hati ya, karena mungkin badan aku ini belum kembali 100%. Jadi kayak misalkan orang disuntik itu bekasnya masih ada dan aku harus pelan-pelan menyembuhkan itu dengan dengan beraktivitas pelan-pelan, terus makan yang enak, makan yang banyak maksud aku seperti itu. Tapi akhirnya aku senang karena aku sudah bisa ngomong lancar panjang berapa menit ini ya. Itu berarti aku tuh sudah tertata omonganku. Yang awalnya aku tuh belak-belok bingung kalau mau ngomong itu aku mikir dulu guys, mikir dulu mau aku omongin apa gitu mikir. Kalau sekarang aku udah normal lancar seperti ini. Aku ikut senang dengan diriku sendiri. Buat teman-teman semuanya juga yang mendoakan aku terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Buat tetangga-tetangga aku, saudara-saudara aku juga terima kasih semua kalian baik-baik banget sama aku. Kalaupun toh aku ada salah dengan kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku adapun misalkan sama teman atau siapapun aku disakiti ataupun aku menyakiti, terutama aku disakiti, aku tidak dendam, aku menghilangkan itu semua karena buat aku apalagi aku sampai menyakiti orang itu aku tidak mau teman-teman. Artinya aku sudah mengalami itu dan yang aku rasakan aku sangat tersiksa. Makanya ada yang teman-teman aku bilang orang-orang pintar bahwa orang-orang tuh bilang bahwa kalau digitukan sama orang itu lama-kelamaan juga akan hilang gitu. Masa sih orang akan terus-terusan bayarin dukun untuk nyakiti gitu, itu juga nggak habis sedikit. Ini seperti itu. Nanti lama-lama juga udah hilang sendiri. Bosan sendiri hantunya di tubuh kamu gitu. Aku percaya nggak percaya ini tapi yang aku alami. Jadi kalian yang kemarin Mas kenapa sih nggak pernah pakai baju, nggak sopan gini-gini. Aku malas untuk ngejelasinnya.
Kalau kalian jadi aku tuh kalian nggak kuat, sakitnya luar biasa. Badan sakit, mental aku tuh juga ngeblank. Sampai aku mikir, ya Allah kalau memang aku tidak bisa sembuh, gak apa-apa aku merasakan sakit yang nyeri-nyeri ini. Tapi tolong kembalikan pikiranku, mentalku, otakku kembalikan. Aku sering berdoa seperti itu sama Tuhan. Mungkin Tuhan menjawab pertanyaan aku, menjawab permintaan aku, menjawab semua itu. Dan memang aku harus bersabar gitu aja. Yang aku rasakan sekarang aku udah enak. Pikiran aku udah enak. Karena memang ini masih nyeri, nggak masalah. Karena aku pikiran aku udah enak, aku sudah bisa ngomong lancar seperti ini, seperti itu. Dan buat siapapun kamu yang sudah menyakiti aku, nggak apa-apa. Apa yang kamu tanam itu pasti akan kamu panen. Dan ini juga atas kehendak Allah. Aku sakit dan aku bisa sembuh, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlognya hari ini. Aku ingin menyampaikan ini karena aku sudah berbahagia. Aku sangat bahagia sekali. Dan semoga kita semuanya kedepannya lebih diberikan kebahagiaan lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.